Hai, jumpa lagi di dalam Dance Cooking. Hari ini kita akan sama-sama belajar membuat kolak ubi ungu kupang Lesato 2M. Murah dan mudah. Bahan-bahan yang digunakan tentu saja yang utama yaitu ubi jalar ungu. Ukurannya kecil, jadi kita menggunakan 10-14 buah. Setelah dipotong, ingat dipotong kotak-kotak jadinya seperti ini. Yang berikut kita menggunakan ubi jalar kuning. Ukurannya agak sedikit lebih besar daripada ubi jalar ungu, jadi kita gunakan 3-5 buah. Yang berikut kita menggunakan singkong atau orang Kupang bilang ubi kayu, karena ukurannya lebih besar lagi kita gunakan 2-3 buah saja. Yang berikut kita menggunakan pisang gepok, dan orang Kupang biasa bilang pisang goreng. Ukurannya yang agak besar, kita menggunakan 6-8 buah. Kemudian kita juga menggunakan kacang hijau. Kacang hijau di sini saya menggunakan ukuran 2 gelas dan direndam dengan air secukupnya supaya pada waktu masak dia cepat pecah. Jadi kita rendam 4-5 jam. Bumbu-bumbu yang kita gunakan adalah 1 kotak santan instan 200 ml. Di sini saya gunakan kara, teman-teman bisa pakai santan yang lain. Kenapa saya pakai santan instan? Karena kalau disimpan dia akan bertahan jauh lebih lama di dalam kulkas dibandingkan santan biasa. Kalau teman-teman mau menggunakan santan biasa, teman-teman bisa pakai 1 parutan kelapa santan. Teman-teman pisahkan antara santan kepala dan santan keduanya. Yang berikut kita juga gunakan 1 saset susu bubuk instan. Teman-teman bisa menggunakan ini karena ini akan menambah nikmatnya kolak yang kita buat. Yang berikut kita menggunakan gula. Saya menggunakan 2 jenis gula. Yang pertama gula pasir sebanyak 8 sendok. Dan yang kedua adalah gula semut sebanyak 10 sendok. Kalau teman-teman tidak punya gula semut, teman-teman bisa memakai gula lempeng atau gula aren sebanyak 10 buah juga. Kalau teman-teman ingin manis lagi, teman-teman bisa menambahkan sesuai selera. Yang berikut kita juga menggunakan jahe. Kalau jahenya ukuran kecil, kita menggunakan 2 buah jahe, digepok dan dimasukkan dalam kolak nanti. Pada saat dimasak, kita juga menggunakan kayu manis. Kayu manis dengan ukuran besar dan sedang sebanyak 2 buah. Kita juga menggunakan air. Air yang dipakai untuk membuat kolak ini kita menggunakan 3.500 ml. Kalau teman-teman mau mudah menggunakan gelas, maka kita menggunakan 14-15 gelas. Dengan ukuran ini kita bisa menghasilkan kolak untuk dimakan 15-20 orang. Kita juga untuk menambah rasa nikmat dari kolak ini supaya lebih gurih lagi, kita menggunakan garam setengah sendok makan. Ini sudah semua bumbu yang digunakan dan bahan yang digunakan untuk kolak ini. Yuk kita membuatnya. Pertama kita masukkan kacang hijau ke air yang sedang kita didihkan. Dan kalau teman-teman tidak merendam kacang hijaunya, teman-teman harus memasaknya jauh lebih lama sampai kacang hijaunya hancur. Setelah kacang hijau dimasak selama 10-15 menit, kita masukkan singkong atau ubi kayu. Kenapa kita masukkan singkong lebih dahulu? Karena singkong atau ubi kayu ini lebih lama hancur daripada ubi jalar, sehingga kita harus masak lebih dahulu. Setelah kita masukkan singkong, kita masukkan jahe yang telah digeprek beserta kayu manis. Setelah airnya mendidih beberapa saat, kita masukkan ubi jalar ungu dan ubi jalar kuning bersamaan. Selanjutnya kita masukkan gula semut, gula merah dengan gula pasir. Ya, kita masukkan gulanya. Oke. Setelah itu kita masukkan santannya, ya. Santannya kita masukkan semuanya. Nah teman-teman, kalau menggunakan santan
kelapa parut biasa, teman-teman dari sejak awal sudah masukkan santan keduanya, dan pada saat mendidih masukkan santan kepalanya. Tapi karena kita pakai santan instan seperti ini, kita masukkan saat dia sudah mendidih langsung, dan juga susu bubuknya kita masukkan. Sekarang kita aduk merata supaya tercampur semuanya. Dan kita menunggu agar ubinya menjadi hancur, menjadi dan kita aduk supaya tercampur merata, dan kita tunggu sampai ubinya matang supaya kita bisa masukkan pisangnya. Jadi pisang dimasukkan paling terakhir. Setelah mendidih selama 7-10 menit, maka ubi ungu dan ubi-ubi yang lain pasti sudah matang, dan sekarang waktunya kita masukkan pisang. Jadi pisang dimasukkan yang terakhir. Masukkan pisang. Dan kita aduk seperti ini. Teman-teman bisa lihat warnanya sudah mulai ungu. Jadi warna dari kolak ini. Setelah 5 menit pisangnya dimasukkan, maka kolak kita telah siap dihidangkan. Nah, teman-teman kalau menggunakan panci besar berdiameter 32 cm, maka setelah semua bahannya dimasukkan, maka kolaknya hampir penuh di panci ini. Kita bisa hidangkan 15 sampai 20 orang, bisa lebih juga. Sekarang kita akan mengangkat kolak ini ke dalam mangkuk. Teman-teman bisa lihat. Sekarang kita akan pindahkan kolak ini ke wadah saji. Teman-teman bisa lihat teksturnya, kelihatan menarik dan lesato bukan? Sekarang saya pindahkan ke wadah saji. Oke, teman-teman bisa lihat. Cukup sudah. Inilah tampilan kolak ubi ungu kita. Kalau sudah matang, warnanya ungu kecoklatan. Nah, teman-teman bisa mencobanya di rumah karena cara membuatnya mudah dan murah. Karena semua bahannya bisa didapatkan di pasar. Teman-teman bisa membuatnya sendiri di rumah, rasanya juga lesato. Nah, selain rasanya lesato, ubi ungu ini juga punya banyak manfaat. Yang pertama, ubi ungu ini kaya akan serat. Bahkan serat ubi ungu melampaui dari serat kentang, sehingga berguna untuk mencegah obesitas dan menghindari penyakit kardiovaskuler, dan juga menjaga kadar kolesterol kita tetap rendah. Yang kedua, ubi ungu ini juga mengandung karbohidrat kompleks yang berguna untuk asupan energi tambahan yang menyebabkan kita membakar lebih banyak kalori, sehingga bisa digunakan untuk diet dan menjaga berat badan kita. Yang ketiga, ubi ungu ini mengandung satu senyawa yang disebut dengan antosianin. Senyawa ini mengandung antioksidan kuat, dan dia berguna untuk menjaga kadar glukosa kita, sehingga dapat mencegah dan mengurangi kadar gula, sehingga penyakit diabetes tidak, sehingga membantu mengelola kadar glukosa darah kita dan mengurangi komplikasi dari penyakit diabetes. Kiranya resep ubi ungu ini bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Silakan mencobanya dan rasakan rasa nikmat lesato dan manfaat bagi kesehatannya.